sebuah tugas rahasia telah dimulai. Di tengah kesibukan kota Jakarta, di mana segala sesuatu tampak bergerak cepat dan tak terduga, seorang pria berpangkat mayor tengah bersiap untuk menjalani sebuah misi rahasia. Ia dikenal dengan nama Mayor Tadi, seorang perwira yang sudah berpengalaman dalam berbagai operasi besar. Namun kali ini, misi yang diembannya jauh berbeda dari yang biasa dia lakukan. Mayor Tadi menerima informasi dari intelijen bahwa ada sebuah jaringan kriminal yang beroperasi di Pasar Tanah Abang, salah satu pasar terbesar di Jakarta. Jaringan ini terdiri dari berbagai elemen, termasuk oknum-oknum polisi yang disusupi ke dalam aparat penegak hukum. Salah satu oknum polisi ini memiliki kekuasaan dan pengaruh yang cukup besar, bahkan mampu memeras pedagang dan merajalela tanpa ada yang berani melawan. Dengan identitas yang tersembunyi dan penampilan yang tidak mencolok, Mayor Tadi bersiap untuk menyamar sebagai rakyat biasa. Tugasnya kali ini adalah menyingkap siapa saja yang terlibat dalam jaringan gelap ini, terutama si oknum polisi yang menjadi pusat dari operasi ilegal tersebut. Menyusup ke dalam Pasar Tanah Abang. Dengan hiruk-pikuknya, menjadi tempat yang tepat bagi Mayor Tadi untuk melakukan penyamaran. Ia mengenakan pakaian sederhana, seolah-olah hanya seorang rakyat biasa yang tengah lagi berjualan yang mencoba mencari nafkah. Dengan penampilannya yang tidak mencolok, ia dapat bergerak bebas di antara keramaian pasar, tanpa menarik perhatian siapapun. Oknum polisi yang dikenalnya dengan baik. Pria itu, sebut saja Bribka Arman, mulai terlihat semakin mencurigakan di mata Tadi. Tidak hanya ia yang sering melintas, tetapi Bribka Arman juga terlihat berbicara dengan banyak orang, mengeluarkan ancaman yang halus, dan menerima uang dengan cara yang sangat terstruktur. Ternyata, Arman tidak bekerja sendirian. Di belakangnya, ada sekelompok calo yang siap menjalankan tugas mereka untuk memeras pedagang-pedagang kecil. Mereka bergerak cepat, mendatangi toko-toko dan pedagang kaki lima, menuntut uang sebagai biaya perlindungan, seolah mereka adalah aparat yang sah. Setiap pergerakan Arman terekam dalam ingatan Tadi. Dengan pengalamannya sebagai seorang perwira, ia mampu mengamati pola-pola yang sebelumnya tidak terlihat oleh orang awam. Tadi juga mulai mendekati para pedagang yang menjadi korban pemerasan itu, bertanya dengan cara yang tidak mencurigakan, dan mendapatkan informasi berharga. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pada suatu pagi yang cerah, ketika Pasar Tanah Abang sedang padat-padatnya, Mayor Tadi merasa ada yang berbeda. Bribka Arman, yang biasanya berjalan dengan santai, kini tampak gelisah. Tadi memperhatikan dengan cermat, dan tiba-tiba, mata Arman bertemu dengan mata Tadi, sebuah tatapan yang tajam dan penuh pertanyaan. Tadi merasakan ada yang tidak beres. Hati Tadi berdebar. Apakah Arman sudah mulai mencurigainya? Tanpa berpikir panjang, Arman mengubah arah langkahnya dan segera melangkah dengan cepat, seolah-olah ingin menghindari kerumunan. Dia pasti tahu kita mengawasinya, gumam Mayor Tadi dalam hati. Tadi segera bergerak, berusaha untuk tetap tidak mencolok. Dengan gerakan cepat namun tetap hati-hati, ia mempercepat langkahnya, mengikuti Arman yang kini menembus kerumunan dengan cara yang agak terburu-buru. Semua orang di pasar sibuk, namun Tadi bisa merasakan ketegangan yang menyelimuti situasi itu. Semua inderanya terfokus pada satu tujuan, menangkap Arman, siapapun yang berusaha menghalangi, akan segera tahu konsekuensinya. Arman, yang kini semakin panik, berlari ke sebuah gang sempit yang terletak di ujung pasar. Jalan itu gelap, hanya diterangi oleh beberapa lampu jalan yang buram. Gang sempit itu adalah tempat yang sering dipakai oleh oknum untuk melakukan transaksi kotor, tempat di mana mereka merasa aman dari sorotan. Tapi kali ini, itu bukanlah tempat aman lagi bagi Arman. Tadi, dengan kecepatan yang tak kalah cepat, langsung menyeberang ke arah gang itu tanpa ragu. Sebagai seorang yang berpengalaman, Tadi tahu betul bagaimana memanfaatkan setiap celah di pasar yang sempit dan ramai ini. Saat Arman memasuki gang sempit tersebut, Tadi memutuskan untuk mengambil langkah tegas. Ia memanfaatkan kelengahan Arman, yang tampaknya merasa dirinya sudah cukup jauh dari pengawasan. Namun, ia tidak tahu bahwa Tadi justru telah mengepungnya. Dengan langkah hati-hati, Mayor Tadi bergerak masuk ke gang, memastikan bahwa dirinya tidak terdeteksi. Ia mengintip dari balik sudut gang, melihat Arman yang berdiri di ujung gang, menatap ke arah belakangnya. Arman pasti merasa dirinya sudah aman, tapi justru saat itulah Tadi muncul di hadapannya, menutup seluruh jalan keluar. Berhenti, Bribka Arman. Kamu dikelilingi, ujar Tadi dengan suara rendah dan penuh wibawa. Ia muncul begitu saja, dan dalam sekejap, Arman tahu bahwa tak ada jalan lagi untuk melarikan diri. Arman memutar tubuhnya, matanya liar, seolah mencari celah untuk kabur,
tapi Tadi sudah berada di posisi yang tepat. Dengan senyum tipis, Tadi menunjukkan kartu identitasnya yang terlipat rapi, tetapi cukup jelas untuk membuat Arman menelan ludahnya. Mayor Tadi. Dan kamu sedang ditangkap atas tuduhan pemerasan, penyalahgunaan jabatan, dan kejahatan lainnya yang melibatkan oknum polisi, katanya, suara tenang tapi pasti. Arman terdiam beberapa detik, merasa ketakutan yang mendalam. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah melawan, atau menyerah. Namun, Tadi tahu, melawan dalam situasi ini hanya akan memperburuk keadaan. Jangan coba-coba melawan, lanjut Tadi dengan nada yang lebih serius. Semua sudah terekam, dan semuanya akan terbongkar. Ini adalah akhir dari permainan kotormu, Arman. Arman menggeram. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi, Mayor. Banyak orang di luar sana yang akan membantuku. Mereka tidak akan membiarkanmu menang. Tadi menatap tajam. Percayalah, yang aku hadapi sekarang bukan lagi hanya kamu. Semua yang terlibat akan terungkap, dan kamu akan mendapatkan apa yang pantas kamu terima. Arman mencoba bergerak ke belakang, tetapi langkahnya terhenti oleh dua anggota tim yang tiba-tiba muncul dari sisi lain gang. Mereka segera mengamankan Arman, sementara Tadi menghubungi tim dari kepolisian untuk membawa Arman ke tempat yang lebih aman. Kejaran Tadi kali ini berakhir. Namun, Mayor Tadi tahu bahwa ini hanyalah bab pertama dari sebuah permainan besar yang melibatkan banyak pihak. Tapi untuk saat ini, dia berhasil mengungkap satu wajah kejahatan yang telah lama tersembunyi di balik topeng kekuasaan. Di tengah kerumunan itu, Mayor Tadi mulai mengamati setiap orang dengan seksama. Pedagang-pedagang yang sibuk menawarkan barang dagangan, pembeli yang lalu lalang, hingga para calo yang berusaha menawarkan barang dengan harga yang lebih tinggi. Namun, Mayor Tadi tahu bahwa di balik semua kesibukan ini, ada seseorang yang bersembunyi di balik bayang-bayang kekuasaan, seorang oknum polisi yang harus segera dibongkar. Setelah beberapa hari melakukan penyelidikan, Mayor Tadi mendapatkan petunjuk yang mengarah pada seorang pria berbadan kekar, mengenakan seragam polisi yang sudah tidak resmi. Pria ini sering terlihat berkeliling pasar, bertemu dengan para pedagang, dan sering mengancam mereka untuk membayar sejumlah uang sebagai perlindungan. Pengintaian dan pengejaran pun dimulai. Mayor Tadi memantau lebih dekat kegiatan oknum polisi tersebut. Ia mengikuti pria itu dari satu sudut pasar ke sudut lainnya, mencatat setiap pergerakannya, dan mulai mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam aksi pemerasan tersebut. Ternyata, oknum polisi itu tidak bekerja sendirian. Ia memiliki beberapa orang suruhan yang berperan sebagai calo, menyebarkan ancaman dan meminta uang dari para pedagang. Ketika pada suatu hari, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Oknum polisi tersebut mulai mencurigai kehadiran Mayor Tadi yang tampaknya berbeda dari pedagang pada umumnya. Dengan cepat, pria tersebut berusaha melarikan diri, namun Mayor Tadi sudah siap. Dia pasti tahu kita mengawasinya, gumam Mayor Tadi dalam hati, sambil mempercepat langkahnya. Dengan gerakan yang terlatih, ia menyeberangi jalanan pasar yang padat dan berlari menuju gang sempit tempat oknum polisi tersebut bersembunyi. Pengepungan di gang sempit yang gelap, oknum polisi tersebut tampak berusaha melarikan diri. Namun, Mayor Tadi tidak memberi kesempatan untuk kabur. Dengan keahlian bertempur yang dimilikinya, Mayor Tadi berhasil menghalangi jalan keluar satu-satunya. Berhenti, seru Mayor Tadi, suaranya penuh wibawa. Oknum polisi itu berhenti sejenak, lalu memandang Mayor Tadi dengan tatapan tajam. Kamu siapa? Jangan ganggu urusanku, katanya dengan suara keras, mencoba menunjukkan kekuasaan yang seolah-olah tak tergoyahkan. Mayor Tadi tersenyum tipis. Aku orang yang akan mengakhiri jalanmu, jawabnya sambil perlahan mengeluarkan kartu identitasnya yang tersembunyi di balik pakaian biasa yang dikenakannya. Mayor Tadi. Dan sekarang, kamu ditangkap atas tuduhan pemerasan dan penyalahgunaan jabatan.